Yongki menikmati makan siangnya. Masih dengan menu yang sama seperti sarapan tadi pagi, yaitu rendang. Semakin hari Indria membuat aku terkejut saja. Masakan dia benar-benar cocok di lidahku. Gumam Yongki tertawa sendirian. Apalagi mengingat semalam istrinya yang memijat dengan enak membuat Yongki langsung menepuk jidat. Astaga, apa yang aku pikirkan? Bisa-bisa Indria akan besar kepala jika tahu saat ini aku tengah memikirkan dia. Gumam Yongki. Entah kenapa Yongki tidak bisa memuji Indria secara langsung. Mungkin karena sudah terlanjur berkata buruk dan sering menghina saat awal bertemu. Sehingga dia merasa malu seolah menjilat ludah sendiri. Sempurna sekali hidupku jika bisa punya istri dua. Indria khusus di rumah merawat aku. Dan Sinta untuk diajak keluar saat ada acara. Gumam Yongki. Dia pun segera menghabiskan makanannya. Sejak tahu masakan Indria dia benar-benar tidak berselera untuk jajan di luar lagi. Selesai makan Yongki fokus kerja lagi. Melihat laporan yang menumpuk sudah membuat pusing sebab tadi pagi mengantar Sinta membeli cincin dulu. Tiba-tiba saja Yongki dikejutkan dengan kehadiran Sinta yang cemberut. Kenapa kamu begitu? Tanya Yongki penasaran. Kenapa kamu membelikan Indria mobil seharga 11 M sedangkan aku hanya 2 M? Protes Sinta emosi. Aku malah tidak tahu kalau Indria membeli mobil. Aku hanya memberinya uang belanja saja. Jawab Yongki santai. Jadi uang belanja Indria per bulan sampai miliaran. Pekik Sinta. Ya tidaklah. Kamu gila ya. Ketus Yongki jadi kesal. Wah, jangan-jangan istrimu itu orang tidak benar. Bagaimana mungkin dia yang hanya seorang dosen bisa membeli mobil semewah itu? Duga Sinta. Kamu jangan memfitnah orang sembarangan dong. Sela Yongki tidak terima. Kamu membela dia. Sebenarnya kamu masih cinta aku tidak sih? Aku tadi dipermalukan oleh istrimu di showroom. Karena dia bisa membeli mobil yang lebih mewah dariku. Istrimu itu tidak beres. Pasti diam-diam punya banyak kekasih yang memberinya uang, teriak Sinta. Sinta, jaga bicaramu. Indria itu gadis baik-baik. Orang tuanya adalah pengusaha sukses dan dia adalah pewaris tunggal. Bahkan orang tuaku bisa sukses juga berkat bantuan orang tua Indria. Jadi kalau hanya membeli mobil harga segitu dia lebih dari mampu. Bentak Yongki marah besar. Sinta syok. Tidak menyangka jika istri dari kekasihnya itu bukan orang sembarangan. Seketika Sinta malu sendiri mengingat kejadian tadi. Tetapi Sinta juga tidak mau kalah masalah Yongki. Sudahlah aku mau fokus kerja. Kamu sebaiknya pulang saja deh, daripada membuat kepala aku semakin pusing. Sela Yongki tegas. Iya maaf, kalau begitu aku akan pulang dulu. Jawab Sinta tidak ingin membuat Yongki marah. Selepas kepergian Sinta, Yongki merasa damai. Sebenarnya aku sudah tidak tahan dengan sikap Sinta. Tetapi aku tidak bisa kehilangan wanita secantik dia, gumam Yongki. Sepulang bekerja Yongki langsung ke rumah. Dia penasaran mobil seperti apa yang dibeli oleh istrinya. Ketika sampai di rumah dia langsung terkejut melihat mobil baru yang sudah terparkir di garasi. Lumayan juga selera dia. Pantas saja Sinta sampai meradang dan iri. Batin Yongki. Begitu masuk ke rumah, Yongki langsung mencium aroma masakan yang enak. Seketika dia langsung menuju ke dapur dan mendapati istrinya tengah memasak. Mas Yongki, tumben pulang cepat. Sapa Indria manis. Iya. Kamu masak apa? Tanya Yongki agak kikuk. Aku masak sambal rempela ati dengan petai. Kamu suka tidak petai? Kalau tidak aku masakin yang baru lagi. Tawar Indria. Gak usah masak lagi. Nanti kelamaan aku sudah keburu lapar. Sergah Yongki pura-pura cuek. Padahal dalam hati girang sekali. Tidak sabar menyantap makanan tersebut. Kalau gitu ayo kita sholat maghrib dulu baru makan malam. Ajak Indria. Iya. Jawab Yongki. Indria sepulang dari showroom langsung ke rumah mertuanya untuk menanyakan makanan favorit suaminya. Setelah itu dia belanja agar setelah sholat asyar bisa memasak makanan kesukaan Yongki. Indria ingin tertawa melihat sikap suaminya. Secara perlahan dia mulai bisa memahami karakter dan apa yang disukai oleh Yongki. Makan malam nanti akan aku buat kamu teler dengan masakan aku mas, batin Indria. Dan terbukti, suaminya yang baru pulang bekerja langsung menuju ke dapur. Melihat suaminya yang sok jaim tapi aslinya suka itu membuat Indria semakin ingin menaklukkannya.
Selesai sholat maghrib, Indria terlebih dahulu ke ruang makan untuk menyiapkan makan malam. Mas Yongki lama amat. Dia sedang apa sih? Batin Indria. Tidak lama kemudian Yongki muncul masih mengenakan sarung, baju koko dan juga songkok berwarna hitam. Indria langsung terbengong. Saat ini Yongki tampak begitu tampan. Bahkan sampai membuat Indria tidak bisa berkedip. Aku tahu kalau aku ini memang tampan. Tapi jangan melihat aku seperti itu. Nanti bola mata kamu keluar, sindir Yongki. Indria langsung menundukkan kepalanya. Rasanya sangat malu sekali. Hidung kamu sampai mimisan saking terpesona denganku, timpal Yongki. Melihat Indria yang panik membuat Yongki tertawa ngakak. Indri, kamu kan pakai cadar. Masa percaya begitu saja apa yang aku bilang? Atau, jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku ya? Goda Yongki. Indria hanya melirik, tetapi dadanya saat ini berdebar sangat kencang sekali. Kalau berani mengerjai aku lagi jangan makan malam di rumah, makan di luar sana. Ancam Indria. Tidak masalah. Aku bisa saja beli. Tapi kan di luar hujan. Masa kamu tega membiarkan aku kehujanan? Balas Yongki. Kan naik mobil. Kehujanan dari mana coba? Sergah Indria ingin membalas mengerjai suaminya. Oh iya. Di luar itu mobil baru kamu ya. Lumayan juga selera kamu. Sela Yongki mengalihkan pembicaraan sambil mengambil nasi di piring. Indria sudah hafal betul dengan sikap suaminya ini. Tetapi karena sedang ingin menaklukkan hati Yongki, dia membiarkan suaminya itu makan dengan tenang. Sudahlah, aku lelah bertengkar. Sebaiknya kita makan saja, ajak Indria. Dengan sepenuh hati Indria mengambilkan lautnya. Kedua mata Yongki sudah langsung berbinar-binar. Awas ngeces, sindir Indria. Kamu bilang jangan berkelahi lagi. Ayo setelah ini kita makan dan kamu malam ini tidur saja di kamar aku. Jawab Yongki spontan. Apa? Tanya Indria takut salah dengar. Maksud aku pijetin aku tapi setelah itu, kamu kembali tidur di kamar kamu sendirilah. Timpal Yongki salah tingkah. Bukannya aku tidak mau. Tapi hari ini aku lelah sekali, Mas Yongki. Lain kali saja ya, bujuk Indria. Ya sudahlah. Jawab Yongki sambil makan dengan lahap. Selesai makan biasanya mereka akan kembali ke kamar masing-masing dan sibuk dengan dunia sendiri. Tetapi kali ini Indria berinisiatif membuatkan suaminya itu salad buah sebagai pencuci mulut sambil menonton televisi. Indria, kamu bisa nyetir mobil? Tanya Yongki. Bisa. Aku ini perempuan yang serba bisa. Jawab Indria. Kalau gitu kenapa tidak dari dulu bawa mobil? Petik 2. Karena menurut aku lebih simpel motor. Tapi karena cuaca hujan jadi aku beli. Memangnya kekasih kamu beli mobil hasil meminta pada orang lain saja sombong tapi malah menghina aku. Sorry ya, level kita beda, ujar Indria. Indria mengira jika suaminya akan marah dan membela Sinta, tapi tidak diduga hanya diam dan fokus makan saladnya. Indria merasa jika sikap suaminya sudah mulai hangat dan jauh lebih baik. Mas, sebelum tidur jangan lupa sholat Isya. Ucap Indria mengingatkan. Bukannya aku tidak mau, tapi aku lelah sekali. Kalau kamu saat ini memijatku mungkin aku bisa punya tenaga untuk sholat, jawab Yongki. Kenapa suruh aku? Minta saja pada kekasihmu. Enak sekali jadi Sinta. Tidak mengurus kamu tidak memasakkan buat kamu tapi tinggal minta duit-duit. Sedangkan aku, hanya dapat getahnya saja. Tolak Indria sengaja membuat suaminya tersadar. Jadi kamu minta duit, bukannya duit kamu malah lebih banyak dariku? Tanya Yongki serius. Terus kalau aku banyak duit kenapa? Kamu jadi mau lepas tanggung jawab? Indria, jujur saja aku mulai terbiasa hidup bersamamu. Maksudnya aku mulai bisa menerima kamu. Tapi, kalau aku minta izin untuk menikah lagi boleh. Tapi aku harap kamu jangan bilang pada Abah dan Umi. Tanya Yongki hanya mengetes saja. Indria tidak menyangka akan mendengar hal seperti ini. Entah kenapa hatinya terluka dan ingin menangis. Kau tahu Mas Yongki, di dunia ini tidak ada wanita yang benar-benar rela mau dimadu. Walau aku belum mencintaimu, aku juga tidak mau jadi orang bodoh. Apalagi dengan karakter Sinta hanya akan membuat keadaan jadi rumit. Aku bertahan bukan karena kamu, tapi karena menjaga perasaan Abah dan Umi.
Andaikan aku hidup tanpamu aku masih bisa. Aku bukan perempuan yang hidup menempel pada orang lain seperti benalu. Untuk membeli apa yang aku mau aku juga tidak perlu mengemis pada siapapun. Jika kamu ingin menikah silahkan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jawab Indria santai tapi tegas.